Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat, taufik dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kerahabiaan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang kitab Muamalah. Di sini nanti yang akan kita bahas tentang masalah jual beli. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur. Pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya, sehingga perbantahan dan mendendam tidak akan terjadi. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihinggapi oleh 3 macam penyakit. Nomor 1, tipis kepercayaan agamanya. Nomor 2, lemah akalnya. Nomor 3, hilang kesopanannya. Jadi yang dimaksud dengan muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. Aturan dalam hal jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau akad. Dalam Al-Baqarah 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Shadaqallahul adzim. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Kemudian dalam An-Nisa 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Shadaqallahul adzim. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. An-Nisa 29. Sekarang tentang rukun jual beli. 1. Penjual dan pembeli. Syaratnya adalah A. Berakal agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Nomor 2. Dengan hendak sendiri atau bukan dipaksa. Keterangannya yaitu ayat di atas suka sama suka. C. Tidak mubazir atau pemboros, sebab harta yang mubazir itu di tangan walinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tu syufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Shadaqallahul azim. An-Nisa ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja. An-Nisa 5. Balik berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemiliknya. Kemudian yang nomor 2, uang dan benda yang dibeli. Syaratnya yaitu A. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Sabda Rasulullah SAW, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu harama bai'al hamri wal maitati wal hinjiri wal asnami. Faqila ya Rasulullah ara'aita suhumal maitata fa innaha tudla biha sufunu wa tudhanu bihal juludu wa yastasbihu bihan nasu. Qala la huwa haramun qatallahu yahuda innallaha la maharama alaihim suhumaha hamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanahu. Muttafaqun alaih. Dan Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala. Pendengar bertanya, bagaimana dengan lemak bangkai? Ya Rasulullah, karena lemak itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit dan minyak lampu. Jawab beliau, tidak boleh, semua itu haram. Celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai. Mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya. Sepakat ahli hadis. B. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya, karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan atau memboroskan harta yang terlarang dalam kitab suci. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ihwana syayatin. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan. Al-Isra 27. C. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya atau kecohan. An Abi Hurairah nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il kharari wahul Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya. Riwayat Muslim dan lain-lain. D. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bai'a illa fima yumlaka, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki. Barang yang dimiliki. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli zat, bentuk, kadar atau ukuran, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi mengecoh. Keterangannya adalah hadis dari Abu Hurairah yang telah disebutkan di atas, yang wajib diketahui zatnya. Kalau barang itu tertentu ialah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangannya. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, umpamanya segantang beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu, dan cukup melihat kulitnya. Kalau sekiranya kulit itu dipecah bakal rusak. Yang dimaksud adalah tempurung, umpamanya. Begitu juga sesuatu yang telah dimaklumi menurut kebiasaan, seperti bawang yang masih dalam tanah. Walaupun keadaan barang boleh jadi ada lebih kurangnya serta bakal merugikan salah satu pembeli atau penjual, tetapi hanya sedikit. Keadaan yang sedikit itu dimanfaatkan. Nah, keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan kelancaran pekerjaan. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya orang yang ahli dapat mengetahui barang yang berada di dalam tanah dengan melihat yang di atasnya. Maka jika barang di dalam tanah tidak boleh dijual, sudah tentu akan memperlambat pekerjaan yang tidak semestinya. Lafadz ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya saya jual barang ini sekian. Qabul adalah ucapan si pembeli, saya terima, saya beli dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antarot, rawahu Ibnu Hibban. Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama, tetapi Nawawi, Mutawali, Baghawi dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut kebiasaan saja.
menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu adalah dipandang sebagai jual beli, itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat. A. Keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. 2. Makna keduanya hendaklah mufakat atau sama walaupun lafaz keduanya berlainan. 3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. 4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah. Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun dan syaratnya. 1. Di negeri kita ini orang telah bisa melakukan pekerjaan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Percampuran itu ditetapkan dengan harga yang tertentu untuk sekali campur. Jadi berarti menjual air mani jantan ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya, juga tidak dapat diserahkan. An Jabirin annan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i dirabil fahli, rawahu Muslim wa Nasa'i. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual pejantan atau dalam kurung riwayat Muslim dan Nasa'i. Akan tetapi dengan jalan dipersewakan dalam masa yang tertentu, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tidak ada halangan. Adapun dengan jalan meminjam, maka para ulama bersepakat bahwa tidak ada halangan, bahkan dianjurkan oleh syara'. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Kabsyada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'atraqa farasan fa aqaba kana lahu ka'ajri sab'ina farasa, rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Kabsyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mencampurkan hewan jantan dengan betina, kemudian dengan percampuran itu mendapat anak, maka baginya ganjaran sebanyak 70 hewan. Riwayat Ibnu Hibban dan ia menyahihkannya. Menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima karena miliknya belum sempurna. Tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya adalah barang itu masih dalam tanggungan si penjual. Berarti kalau barang itu hilang, si penjual harus mengganti. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'anna syai'an nishtaraitahu hatta taqbidahu, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau terima. Riwayat Ahmad dan Baihaqi. Menjual buah-buahan sebelum nyata pantas dimakan atau dipetik, karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau rusak sebelum matang. Hal ini mungkin akan merugikan si pembeli, dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada keuntungannya. Ani bin Umar nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam
an bai'i thimari hatta yabdu salahuha muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual buah-buahan sebelum buahnya tampak masak atau pantas diambil. Sepakat ahli hadis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita sambung lain hari kalau emang tidak ada halangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.